Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Ustadz Muadzin SPDI selaku pengisi kajian keluarga sakinah pada hari ini, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kajian keluarga sakinah yang insya Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat bertangkaikan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu jamaah kajian keluarga sakinah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian keluarga sakinah yang diselenggarakan secara rutin pada setiap hari Ahad, yang semoga kita akan tetap istiqomah untuk menghadirinya. Pada kajian keluarga sakinah hari ini kita akan dibersamai oleh beliau Ustadz Muadzin SPDI dengan tema Bersama Keluarga Sampai Surga. Sebelum kajian dimulai, diharapkan kepada jamaah bisa menyimak kajian dengan baik dan tenang sehingga kita dapat mendapatkan manfaat serta ibrah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Muadzin SPDI. Langsung saja, marilah kita mulai kajian keluarga sakinah pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Elva Indriani, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Elva yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dapat menambah keberkahan pada kajian hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Muadzin SPDI dengan tema Bersama Keluarga Sampai Surga. Kepada beliau kami persilahkan.
Apa? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan naungan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita berkumpul di sini untuk hadir di majelis ilmu di kajian keluarga Sakinah KKS yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang Ali. Mulai saja walaupun jamaahnya belum lengkap, jangan menyesuaikan jamaah nanti molor terus, maka seberapapun jamaah yang hadir kita mulai. Tapi alhamdulillah ini sudah cukup banyak. Jadwalnya ranting mana nih Pak Yakin? Masih di zona-zona enggak ini? Sidojoyo. Ini anak-anak panti yang putra malah belum pada kelihatan. Sudah ya sepertiga. Tadi yang MC Mbak Isma Arum panti, yang tilawah Mbak Elva ya dari panti, yang isi dari panti. Jadi judulnya ini pengajian panti ini malah ya sepaket. Jadi kudunya di beda-beda ini, yang MC tilawah dan yang ngisi beda. Tapi ini kok disamakan ya. Jadi usra kaget ini bolone dhewe kabeh. Yang Isma itu kemarin dapat juara ya. Juara apa Mbak Isma? Olimpiade Ekonomi tingkat apa itu? Nasional. Dapat juara berapa? Juara 1, alhamdulillah. Ini ya, yang tadi MC. Yang tilawah dapat juara juga. Enggak ada kejuaraannya. Ya, anak panti ada yang prestasi di akademik, ada yang non akademik. Ada yang pinternya yang dalang itu, Pak Dalangnya ada belum ini ya? Ya enggak, belum hadir. Tadi izin mau ke sini pinjam motor, padahal Pak pinjam motornya mau ke KKS. Izinnya ke saya, tapi ternyata enggak nyampe sini. Ya. Ini kasus ini berarti ini. Ya. Kalau Mutadin itu prestasinya bukan di akademik, tapi memang di seni. Walaupun ya memang berantakan itu kalau lihat apa settingan kamarnya itu, walaupun disuruh untuk bersih, rapi, wis ora iso. Memang modelnya anak seni mungkin seperti itu standarnya. Tapi masing-masing anak memang punya kekhasan, punya kelebihan dan ya kekurangan masing-masing. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ya. Kalau disuruh untuk beres-beres yang sifatnya fisik ya paling paham tuh. Kalau membantu saya bongkar-bongkar kendaraan maksudnya paling paham. Tapi suruh yang kultum ngaji ya mungkin agak susah ya. Suruh dalang pinter. Suruh nyanyi apalagi wah senang banget. Itulah kelebihannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah,
karena ini kajiannya KKS, maka saya mikir-mikir harus punya tema apa ini ya, dikaitkan dengan keluarga. Rada angel akhirnya kalau ada memang spesifik itu. Rada dipaksa-paksa ya, yang ada tema-temanya keluarga ini. Sebenarnya ada Kiai Rosyid rada grogi sebenarnya saya itu kalau suruh ngaji di sini. Kita mulai dari mentadaburi surat At-Tur ayat 21 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan mengikuti mereka anak keturunan mereka, biimanin, dengan keimanan. Saya ulangi, dan adapun orang-orang yang beriman dan kemudian anak cucu mereka itu mengikuti mereka, wattaba'athum dzurriyyatuhum, biimanin, dengan keimanan, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan mengumpulkanlah kami dengan mereka dzurriyyatahum, anak keturunan mereka. Ini ayat yang menarik dan menggembirakan buat kita. Surat At-Tur ayat 21. Ini sebenarnya di ayat sebelumnya menceritakan tentang orang-orang yang takwa dengan hadiah pahala serta surga yang dijanjikan kepada mereka. Kemudian sampai di ayat ini disebutkan juga orang-orang yang beriman beserta dengan keluarga, anak keturunan, cucu-cucu mereka yang mengikuti orang tuanya, yang mengikuti nenek moyangnya di dalam keimanan, maka mereka akan dikumpulkan bersama. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini merupakan satu kebahagiaan, satu kemuliaan. Janji Allah terhadap orang-orang yang beriman, mereka akan dikumpulkan bersama selama mereka punya tali ikatan keimanan. Biimanin. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tidaklah kami mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Kullu mri'im bima kasaba rahim. Setiap orang terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Kemudian di ayat selanjutnya kita lihat dulu secara lebih rinci dari keterangan ayat ini. Wa amdatnahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun, dan kami beri mereka tambahan bifakihatin, dengan buah-buahan, walahmin, dan daging, mimma yashtahun, dari segala apa yang mereka inginkan. Ini janji-janji Allah terhadap mereka yang bertakwa, terhadap mereka yang beriman, bahkan terhadap anak keturunan mereka yang mengikuti dengan keimanan. Yang ditafsir dijelaskan, meskipun mungkin anak keturunan mereka itu tidak beramal atau tidak mencapai iman takwanya itu seperti orang tuanya, tetapi untuk memuliakan kedua orang tuanya, maka anak keturunannya yang mungkin amalnya kurang tetapi tetap dalam bingkai keimanan, maka mereka tetap akan dikumpulkan sebagai hadiah
dan pemuliaan terhadap orang tuanya itu. Dan mereka mendapatkan kenikmatan dengan berbagai tambahan, senantiasa diberikan tambahan kenikmatan dengan buah-buahan dan daging dan segala jenis apa saja yang mereka inginkan. Yatanaza'una fiha ka'sal la lahum fiha wala ta'sim. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala, gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah, la lahun fiha wala ta'sim, dan juga tidak menimbulkan perbuatan dosa. Kalimat memperebutkan bukan berarti mereka bertengkar, cakar-cakaran, ya, tapi ini maksudnya kalau kita lihat di tafsir justru malah saling memberi. Mereka berkumpul bersama, bercengkrama, ada cawan-cawan, ada makanan, minuman situ, mereka saling memberi bahkan. Jadi kalau dilihat dari arti yang tertulis, memperebutkan seolah-olah rebutan, ya. Tapi kalau lihat di tafsir justru sebaliknya, bukan rebutan tapi mereka saling berbagi, saling memberi malah satu sama lainnya, maknanya itu. Wa yatufu alaihim khilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun, dan berkeliling di sekitar mereka. Wa yatufu alaihim khilmanun, anak-anak muda yang melayani terhadap mereka penghuni surga itu dengan segala apa yang mereka inginkan, bukan hanya disediakan isi, tapi juga berikut pelayan-pelayannya yang muda-muda, yang cakep-cakep, yang idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Jika engkau melihat mereka, maka engkau akan menyangka bahwa mereka itu adalah mutiara-mutiara yang bertaburan. Itu pembantu-pembantunya yang muda-muda, yang cakep-cakep. Di rumah ibu-ibu ada pembantu enggak? Ada? Enggak ada, kasihan sekali. Di dunia enggak ada, tapi di surga telah disediakan segala sesuatu, segala kebutuhan berikut dengan yang melayaninya, pelayan-pelayannya. Pelayan-pelayannya bukan yang tua-tua seperti kalau pelayan kita di rumah kita ini, yang sudah sepuh-sepuh, tapi yang cakep-cakep, yang sigap-sigap, yang muda-muda. Yang dikatakan ketika engkau melihat mereka, maka engkau akan mengira bahwa mereka adalah mutiara-mutiara yang bertaburan. Itu pelayan-pelayannya. Bagaimana majikannya? Ya, kalau pelayannya cakep-cakep, muda-muda, tentu majikannya lebih keren lagi. Kalau majikannya kurang keren kan berarti sutradaranya kurang sip lah itu. Ya. Berarti majikannya, penghuni surganya itu jauh lebih keren. Yang jelas Mayor Teddy kalah lah ini ya. Ya. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, dan menghadaplah sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yatasaalun, mereka saling bertanya, bercerita, ngobrol. Ini memang hobinya kan cerita, ngumpul-ngumpul, bercerita, itu kan sebuah kenikmatan. Walaupun hasilnya apa nggak tahu, tapi kalau udah ngumpul-ngumpul itu kan rasanya bahagia, bercerita satu sama lain. Demikian pula dengan penghuni surga, ya, mereka berkumpul satu dengan lainnya, bercerita apa saja, mungkin juga termasuk hal-hal yang pernah mereka alami dalam kehidupan di dunia ini. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Mereka berkata, sungguh kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, musfiqina, mereka itu merasa takut akan azab Allah. Ini sifatnya
para penghuni surga dahulu ketika berkumpul bersama keluarga mereka, di tengah keluarga mereka ada perasaan khauf, perasaan takut terhadap Allah. Artinya mereka senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya mereka senantiasa taat kepada Allah. Ini gambaran keluarga yang taat beribadah kepada Allah, khawatir sehingga hati-hati agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu dalil tentang dikumpulkannya keluarga bersama dengan anak cucu mereka ketika mereka dalam bingkai keimanan. Dalil lainnya yang lebih bersifat umum di surat An-Nisa ayat 69. Ayat ini sering kami baca ketika membahas tentang ruh, terutama bahasan yang paling sering kita sampaikan Kitabur Ruh, kitab tentang ruh oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sering menyampaikan dalam ulasannya ayat ini, di mana orang itu akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang sholih itu akan senantiasa dibersamakan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan di akhiratnya bukan hanya ketika di surga, kata Ibnu Qayyim, tapi juga di fase kehidupan alam barzakh. Mereka akan senantiasa bersama. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wassyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika maka mereka itulah orang-orang yang akan senantiasa bersama ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, minan nabiyina dari kalangan para nabi, wasiddiqina dan para siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, wasyuhada'i dan para syuhada, wassolihina dan orang-orang yang solih, wa hasuna ulaika rafiqa dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini yang kata Ibnu Qayyim dalam Kitabur Ruh, pertemuan mereka, berkumpulnya mereka yang taat kepada Allah itu dalam 3 fase: dunia, alam barzakh, dan hari kebangkitan. Nah, ini menguatkan kembali bahwa orang-orang yang soleh itu akan senantiasa bersama. Terlebih tadi keluarga, ketika dalam ketaatan kepada Allah, di dalam keimanan, maka nanti akan dibersamakan. Maka di antara kalimat penghuni kubur, setelah mereka diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, ketika kubur diluaskan sejauh mata memandang, aroma surga yang mungkin sampai kepada kubur tempatnya, maka mereka berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah segerakan kiamat, agar apa? Bisa kembali berkumpul dengan keluarganya dan bisa menikmati hartanya, keindahan surga dan seterusnya. Nah, inilah janji-janji Allah terkait dengan berkumpulnya orang-orang yang solih bersama mereka yang taat kepada Allah, terlebih di antara para keluarga. Adapun sebaliknya, mereka yang berkumpulnya bukan di atas ketaatan kepada Allah, kita lihat ayat maupun hadisnya. Mereka yang dahulu di dunia berteman akrab, saling membantu, ya meskipun saling membantunya dalam kerusakan,
Kan kita kan kadang melihat orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi ini ya kompak sekali mereka itu. Ya, kadang seolah-olah wah bagaimana bisa mengalahkan mereka itu kadang terasa berat. Bahkan ada yang mungkin pesimis lihat kekuatan mereka, dana mereka, solidnya mereka. Walaupun sebenarnya yang mereka bercerai-berai. Kitanya aja yang lemah. Orang yang akrab di dunia tetapi bukan atas landasan ketakwaan, maka mereka di akhirat akan berlepas diri, bahkan saling menjadi musuh. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali mereka yang bertakwa. Maka dalam tafsir At-Tabari disebutkan orang-orang yang saling bersahabat di atas kemaksiatan kepada Allah sewaktu di dunia, di hari kiamat mereka akan saling bermusuhan satu sama lain, saling berlepas diri kecuali mereka yang bersahabat di atas ketakwaan kepada Allah. Ini juga surat Al-Furqan bagaimana penyesalan mereka. Yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya mengatakan celaka ini. Aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini sambil penuh dengan penyesalan, aduh celaka kita. Mengapa dahulu aku mengambil fulan sebagai teman dekatnya, yang kemudian ia menyesatkanku padahal telah datang peringatan kepadanya. Makanya kesimpulannya kita harus senantiasa berkumpul bersama dengan orang-orang yang sholih, para siddiqin, orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nah, di akhirat juga ternyata kita bisa melihat nanti, bisa ngecek orang-orang yang kafir itu, yang dahulu mungkin membuli terhadap orang-orang yang beriman, yang mereka menyaksikan terhadap adanya balasan akhirat. Di surat As-Saffat ayat 50-60 ada satu kisah bagaimana keadaan orang yang beriman. Mereka nanti ketika bercengkrama satu sama lain, ngobrol, reuni, satu dengan yang lainnya berkumpul, kemudian mereka teringat dengan teman mereka yang dulu menyaksikan keberadaan hari pembalasan. Faqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Ketika sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling berhadapan, saling bercerita, ngobrol, qala qailun minhum inni kana li qarin. Ada di antara mereka yang berkata, inni kana li qarin, sungguh dahulu saya punya teman dekat. Qarin, yang sering kita populernya qarin itu jin qarin itu. Maka yaqulu a innaka laminas shadiqin laminal musaddiqin. Yang ia berkata, apakah engkau itu yakin Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. A idza mitna, ini kalimat orang-orang yang dulu menyaksikan terhadap kebenaran hari akhir. A idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamadinun. Ketika kita ini dibangkitkan dan kita telah menjadi debu dan tulang belulang, a inna lamadinun. Apakah kita ini akan
diberi balasan. Jadi temannya itu menyaksikan, membuli terhadap orang yang yakin terhadap hari akhir. Mereka merasa heran kalau sudah mati menjadi debu, menjadi tanah atau tulang belulang, mana mungkin kita itu akan dibangkitkan kemudian dimintai pertanggungjawaban. Maka kemudian orang ini yang sudah ngumpul bersama dengan orang-orang yang soleh di surga, yang teringat dengan temannya waktu di dunia yang sanksi, bahkan membuli dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mencibir, dengan pertanyaan yang sebenarnya menyaksikan terhadap adanya hari kebangkitan, maka temannya yang sudah di surga ini mengatakan kepada yang lain, qala hal antum muttali'un. Apa kalian ingin pergi, bertolak, berangkat untuk melihat, mencari teman yang dulu sanksi terhadap hari akhir itu. Fattola'a faro'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian ia pun bertolak, berangkat untuk mencari temannya yang dulu membulinya. Walaupun ini kalimatnya itu bentuknya untuk dia orang yang sedang dalam pembicaraan ini, meskipun ini bersama-sama dengan teman yang lain ya. Fattola'a, maka ia pun kemudian bertolak untuk mencari, berangkat mencari orang yang dulu membulinya itu. Faro'ahu fi sawa'il jahim, maka ia pun melihat orang tadi fi sawa'il jahim, di tengah-tengah neraka jahim. Nah ini dijelaskan kalau di tafsir itu dalam gelegaknya neraka ya, ada tempat khusus yang dipakai untuk melihat ya para penghuni neraka. Jadi orang di surga kayaknya bisa rekreasi ini. Tidak hanya ke tempat-tempat yang indah, tapi juga bisa melihat melihat kedahsyatan neraka, mencari dulu teman-temannya yang tidak kemudian berbeda arah atau tidak sepaham, dicek aja ini. Karena ketika ya Ibnu Qayyim menjelaskan ketika ruh itu datang ke alam barzah, kemudian ditunggu oleh teman-teman yang lain, maka mereka saling bertanya, bagaimana kabarnya si fulan, bagaimana kabarnya si fulan. Ternyata ketika yang ditanya itu sudah mati duluan, maka mereka mengatakan, bukankah ia telah mati? Maka ruh-ruh yang sudah lama tinggal di situ mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu mereka menempuh jalan yang berbeda. Dalam riwayat yang lain mengatakan kalau begitu ia dibawa ke induk hawiyah. Jadi hati-hati kalau kita nanti kok nggak ketemu, nggak ngumpul, wah rada bahaya itu. Jangan-jangan dibawa ke hawiyah. Tapi insya Allah tidak ya. Selama dalam keimanan kepada Allah, maka insya Allah akan mendapatkan keridhaan dan nikmat dari Allah. Maka orang itu kemudian mengatakan, qalatallahi in kita laturdin. Demi Allah, hampir-hampir dia itu mencelakakan aku. Walaula ni'matur rabbi lakuntu minal mukhdarin. Sekiranya bukan karena nikmat dari Robku, sungguh aku termasuk orang yang diseret ke dalam neraka tersebut. Afama nahnu bimayitin, maka apakah kami tidak akan mati illa mautatanal ula, kecuali mati yang pertama, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan diazab. Inna hadza lahuwal fauzul azim, sungguh ini adalah kemenangan yang besar. Limithli hadza falyamalil amilun, untuk yang seperti inilah maka hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Nah, jamaah sekalian, tadi gambaran yang
neraka. Setelah ternyata tidak bertemu di surga, maka alamatnya ya di neraka. Nah, sekarang kita lihat gambaran surga supaya cita-cita kita ini bisa sampai ke surga, menjadi penghuni surga bersama keluarga kita. Yang pertama, rumah di surga. Hadis yang menjelaskan tentang Bunda Khadijah ketika mendapatkan salam dari Allah dan juga malaikat Jibril, serta dijanjikan rumah di surga. Ya, ini tentu karena keutamaan beliau. Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah, ini dia Khadijah, itu dia Khadijah. Qad atatka ma'aha inaun, sungguh dia datang kepadamu bersamanya wadah, fihi idamun, yang di dalamnya terdapat lauk pauk, au ta'amun atau makanan, au syarabun atau minuman. Jadi nampaknya Bunda Khadijah sedang datang mau menemui Rasulullah, membawa wadah yang isinya makanan, lauk pauk ataupun minuman. Maka Jibril kemudian mengatakan, fa idza hiya atatka, maka apabila ia telah datang kepadamu, faqra 'alaiha salam, maka sampaikan atasnya salam, mir rabbiha, dari Tuhannya. Wah, keren sekali ini manusia ini. Ini ada orang yang mendapatkan salam dari Allah. Kalau kita dapat salam dari Pak Prabowo itu, wah sudah rasanya keren banget itu. Jadi orang yang paling penting kayaknya di Indonesia Raya ini. Dapat salam dari Pak Presiden, disampaikan di jamaah begini, Pak Amir dapat salam dari Pak Prabowo Presiden ya. Itu kan rasanya bangga sekali mesti. Jadi orang yang terasa sangat penting. Nah, ini yang memberi salam bukan raja di dunia ini, ya, rajanya para raja, Tuhan semesta alam, dari Allah Subhanahu wa taala, yang kirim salam lewat malaikat Jibril. Wah, ini kan berarti sangat keren ini Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Faqra 'alaiha salam mir rabbiha azza wa jalla wa minni, dan dariku, kata malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikanlah kabar gembira kepadanya dengan rumah di surga. Min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba, yang rumah di surga itu terbuat dari emas dan perak, yang tidak ada kebisingan, menggambarkan suasana yang tenang, yang damai, menenteramkan, wala nasaba, dan tidak ada kepayahan di dalamnya. Rumah yang terbuat dari emas, suasananya tenang, tidak ada kesulitan, tidak ada kepayahan, karena semua yang diinginkan itu telah tersedia. Kira-kira rumah yang seperti ini harganya berapa? Rumah terbuat dari emas. Ini ada juragan properti nggak di sini? Pak Bambang Ali kayaknya juragan properti belakang Al-Huda itu. Nah, bukan hanya rumahnya kalau kita lihat yang disediakan, tapi juga pelayan-pelayan di surga yang tadi telah kita singgung. Yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzatul a'yun, dan diedarkan kepada mereka penghuni surga itu dengan piring-piring dari emas dan piala-piala, gelas-gelas yang juga terbuat dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus, dan di dalamnya terdapat semua yang diinginkan oleh jiwa, semua yang diinginkan oleh hati manusia telah disediakan. Wa taladzatul a'yun, dan semua yang menyedapkan pandangan mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian
di dalamnya kekal selama-lamanya. Ini gambaran tentang keindahan surga. Tidak hanya rumahnya, tapi juga isinya, apa saja yang diinginkan, makanannya, minumannya, gelas-gelasnya sudah diberikan penggambaran oleh Allah. Meskipun sebenarnya surga itu sifatnya mala ainun ro'at wala udhunun sami'at, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar. Tapi kalau tidak diberi penggambaran semacam ini, manusia sulit punya gambaran atau deskripsi bagaimana keindahan surga itu. Nah, ini juga tadi sudah kita singgung. Bukan hanya isinya, berikut juga dengan pelayan-pelayannya. Wa yatufu alaihim wildanun, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang muda, yang tetap muda. Mukhalladuna, yang kekal, yang tetap muda. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura, yang ketika engkau melihat mereka, engkau akan menyangka bahwa mereka adalah mutiara-mutiara yang bertaburan. Surat Al-Insan ayat 19. Tadi telah kita sampaikan. Di surga itu tidak ada rasa capek, tidak ada gangguan, tidak ada kesulitan. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak disentuh oleh rasa lelah. Tidak merasa lelah. Enggak seperti di dunia. Pasti ada rasa capeknya. Baik capek fisik maupun capek hatinya. Pegel atine. Nah, itu di dunia. Orang capek fisik ya capek atine. Biasanya saling mempengaruhi. Kalau lagi capek fisiknya ya nanti sensitif. Terus atine gampang pegel juga, ikut-ikutan pegel. Repotnya kalau di keluarga nek podo-podo lagi kesel kabeh, lagi kesel awake, kesel atine kok bareng, ya wis perang di situ biasanya. Itu yang repot di situ. Tapi insya Allah keluarga KKS ini pandai mengelola diri. Nek mangkal-mangkalan ya ora kesuwen. Di surga sudah tidak ada lagi rasa capek, lelah, letih, ya, baik fisik maupun hatinya. Nah, bahkan tentang keindahan penghuni surga itu bisa mengalahkan sinar matahari. Lau annama yuqillu dhufurum mimma fil jannah, sekiranya sisa yang terbawa di ujung kuku dari surga itu tampak, bada la tazakhrafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ardi, maka niscaya akan menghiasi seluruh penjuru langit dan bumi. Walau anna rajulan min ahlil jannah, dan sekiranya seorang penghuni surga itu ittala'a fabada, melongo sehingga tampak, fabada siwaruhu, ini tampak perhiasannya, la tomasal dau'uhu dau'asyamsi, niscaya akan menutupi cahaya matahari. Sinar matahari itu akan kalah dengan penampakan penghuni surga dengan perhiasannya. Kama tatmisus samsu dau'an nujum, seperti tertutupinya sinar matahari oleh cahaya bintang. Nah, ini kedahsyatannya penghuni surga, kalau melongok itu akan bisa mengalahkan cahaya matahari. Nah, ini kembali bagaimana sifat penghuni surga yang senantiasa bugar, tidak pernah sakit dan selalu muda. Rasulullah bersabda, yunadi munadin innalakum antashihu fala tasqamu abadan. Kelak pada hari kiamat itu ada yang menyeru, mengatakan, innalakum antashihu, sungguh kalian di dalam surga itu senantiasa sehat, fala tasqamu abadan,
tidak pernah sakit selamanya. Wa innalakum an tahyau, dan sungguh kalian akan senantiasa hidup. Fala tamutu abadan, dan tidak pernah akan mati selamanya. Wa innalakum an tashibbu fala tahrumu abadan, sungguh kalian itu akan senantiasa muda, tidak pernah tua selamanya. Wa innalakum an tan'amu, dan sungguh kalian akan senantiasa mendapatkan nikmat. Fala tabta'isu abadan, dan tidak pernah akan berhenti selamanya nikmat-nikmat itu. Nah, maka yang sudah tua-tua, walaupun dunia ini tua, kelak di akhirat akan kembali muda. Karena sifatnya penghuni surga itu antashibbu fala tahromu abadan, akan senantiasa muda, tidak akan menjadi tua renta apalagi pikun. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, maka demikianlah firman Allah azza wa jalla, wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun, dan menyerulah kepada mereka, inilah surga yang diwariskan kepadanya, bima kuntum ta'malun, karena apa-apa yang dahulu kalian kerjakan. Ini surat Az-Zukhruf kayaknya. Jadi Rasulullah sedang menerangkan makna dari kalimah dalam Al-Quran, wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang inilah surga yang dijanjikan, yang diwariskan kepada kalian karena amal-amal yang dahulu kalian kerjakan. Nah, maka Rasulullah itu pernah bercanda ketika ada seorang perempuan tua yang minta doa kepada Rasulullah agar dimasukkan ke dalam surga kelak. Maka Rasulullah itu menjawab dengan candaan bahwa di surga tidak ada perempuan tua. Atat ajuzun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang perempuan tua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, ayyudkhilanil jannah, supaya memasukkanku ke dalam surga. Faqal, maka Rasulullah bersabda, ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Wahai ummu fulan, di surga tidak ada perempuan tua. Ya. Enggak ada yang masuk surga. Perempuan tua itu enggak ada yang masuk di surga. Fawallat tabki, maka perempuan itu berpaling dari Rasulullah sambil menangis. Namun kemudian Rasulullah bersabda, faqal akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Kabarkan kepadanya, ini memerintahkan kepada sahabat, kabarkan kepadanya annaha, bahwasanya ia la tadkhuluha wa hiya ajuzun, akan masuk surga namun dia itu tidak dalam keadaan tua. Nah, ini Rasulullah juga kadang-kadang menjawabnya dengan candaan yang jawaban candaan ya, tapi tidak hanya candaan seperti kita yang omongan kosong ya. Nah, ini candaan yang menjadikan perempuan itu menangis, tapi setelah itu sangat bahagia karena dikabarkan akan masuk surga namun tidak dalam keadaan tua, melainkan dalam keadaan yang muda. Rasulullah melanjutkan, inna ansha'nahunna, ya, karena sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, inna ansha'nahunna insya'a, sungguh kami telah menciptakan mereka secara langsung, faja'alnahunna abkara, dan kami menjadikan mereka dalam keadaan yang muda, uruban athroba, yang penuh cinta, lagi sebaya. Ini sifatnya penghuni surga. Dan yang terakhir, di surga itu juga ada pasar, karena tahu ibu-ibu ini memang senang pasar belanja.
baik langsung maupun online. Maka scroll Shopee itu wah menghabiskan berjam-jam ora krasa ndelok jualan-jualan di Shopee. Maka disediakan juga di surga itu pasar. Walaupun sebenarnya di rumahnya di surga itu apa saja sudah ada. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka penghuni surga itu apa saja yang diinginkan oleh penghuninya, waladaina mazid, dan di sisi kami senantiasa ada tambahan-tambahan. Tapi mereka memang hobi belanja, hobi ke pasar, senang bertemu dengan yang lain, mungkin sambil ngobrol, cerita. Maka disediakan pasar. Inna fil jannati lasuqon, sungguh dalam surga itu terdapat pasar, ya'tunaha kulla jumu'atin, yang mereka mendatanginya kulla jumu'atin, setiap Jumat. Deleng-eling pasarane dina Jumat. Jumat Kliwon apa Jumat Pon ora ngerti. Apa setiap Jumatnya, enggak kenal Pon Pahing pakai Kliwon. Setiap Jumat kok ini. Fatahubbu rihus syamali, kemudian bertiuplah angin dari utara. Fatahsu fi wujuhihim, kemudian menerpa ke wajah mereka. Wathiyabihim, dan pakaian mereka. Fayazdadu husnan, kemudian bertambahlah indah mereka. Wajamalan, bertambah bagus. Ya, bertiup angin dari utara, menerpa pakaiannya. Ya. Jadi kayak kalau pas dilihat di TikTok itulah ya. TikTok itu ya, dengan asli itu sangat beda, jangan terkecoh ya. Wah, ketoknya cakep banget, cantik banget. Lihat aslinya, ngerti bocah cah koyo ngono, lihat di video itu, wah, ketoknya keren banget ya. Jebul ya, nganggo filter kan. Di surga nggak pakai filter ya. Ini asli loh. Mereka bertambah indah, fayazdaduna husnan wa jamalan, bertambah indah mereka, bertambah cantik, bertambah cakep, bertambah bagus. Kemudian setelah selesai mereka di pasar dengan segala keperluannya, bersengkrama dengan teman-teman yang lain, maka mereka kembali kepada keluarganya. Fayarji'una ila ahlihim, mereka kembali kepada keluarganya. Wa qadizdadu husnan, maka sungguh mereka telah bertambah bagus, bertambah indah, bertambah tampan, wa jamalan. Fayaqulu lahum ahluhum, maka berkata kepada mereka, keluarga mereka yang di rumah sudah menanti, menyapa, mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan, sungguh kok setelah ini, setelah kamu pergi sesaat itu, kok sekarang bertambah bagus, bertambah indah, bertambah tampan, bertambah cakep. Fayaquluna, maka mereka pun berkata, wa antum wallahi, dan kamu juga, sungguh demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan, kamu juga bertambah cantik, bertambah indah, bertambah cakep saja setelah ini. Nah, ini gambaran tentang surga yang kita rindukan. Maka mudah-mudahan di awal telah kita sampaikan ayat bahwasanya orang yang beriman itu akan dikumpulkan bersama dengan keluarga mereka, kemudian juga orang-orang yang mukmin juga akan dikumpulkan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ula rafiqa. Maka mudah-mudahan kita yang termasuk di dalamnya, di tengah di surga bersama keluarga kita, bersama dengan sahabat-sahabat kita, bersama dengan jamaah kita yang hari ini berkumpul, insyaallah nanti berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah ahsanal jaza kepada Ustadz Muadzin SPDI yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah bagi beliau. Selanjutnya absen dulu. Yang pertama dari Wonosobo Timur. Selanjutnya dari Prajuritan Bawah. Terus dari Sabuk Alu. Dari Wonosobo Utara. Selanjutnya dari Wonosobo Selatan. Yang lainnya dari mana ini Bapak dan Ibu? Selanjutnya pengumuman bagi jamaah sekalian, jika mendapatkan voucher bisa ditukarkan di depan pintu masuk. Dan bagi jamaah yang ingin infak makanan atau minuman untuk ahad berikutnya bisa menghubungi panitia yaitu Mbak Agustin. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis bersama. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.